Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Renungan dan Doa Manna GTM Klasis Makassar edisi 2021. Seperti biasa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari sejenak mohon tuntunan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kepadamu kami naikkan syukur untuk segala kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami dari waktu ke waktu sampai hari ini. Kami dimungkinkan lagi melewati masa demi masa di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup. Bapa, kini di tengah-tengah kehidupan kami rindu lagi untuk merefleksikan firman-Mu sejenak dalam mengawali berbagai aktivitas dan perjuangan pekerjaan kami hari ini. Untuk membaca merenungkan firman-Mu, kami memohonnya Roh Kudus, kuatkan dan teguhkan iman kami. Jamah kami dengan kuasa-Mu sehingga kebenaran firman-Mu menjadi bagian kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan sejenak, Kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bisa saudara demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan renungkan sejenak firman ini. Mengawali refleksi firman Tuhan, pertama-tama hendak diungkapkan bahwa situasi di mana kita hadir hari ini juga semakin membuat kita cemas dengan melihat, menyaksikan dan bahkan mengalami berbagai peristiwa terjadi di sekitar kita. Bencana alam mewarnai kehidupan di tahun baru 2021. Pesawat meledak, gempa bumi, banjir, longsor, dan bahkan berbagai peristiwa alam lainnya yang semestinya membuat kita semakin waspada dan tetapi juga terus berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, memang terbelakang dari pernyataan 1 Petrus ini diangkat dari pemahaman orang Yahudi bahwa kesudahan segala sesuatu biasanya diawali dengan periode penderitaan yang hebat. Bagi orang Yahudi memahami bahwa untuk masa yang akan datang, situasi dan bahkan keadaan yang ada di sekitarnya menjadi tanda bahwa periode itu akan segera dimulai. Namun masalahnya bagi saudara bahwa kesudahan segala sesuatu dalam pemahaman ini biasanya ditandai dengan penderitaan yang hebat, baik dari bencana alam, sakit penyakit, kelaparan, dan bahkan berbagai peristiwa lainnya. Nah, mungkin inilah situasi yang tengah dialami oleh jemaat orang-orang percaya pada masa surat 1 Petrus ini. Karena itu melalui nasihat firman Tuhan yang kita baca tadi, memberikan beberapa nasihat, penguatan, bahkan juga tuntunan bagi kehidupan jemaat di tengah situasi, dan juga dalam rangka mengarahkan kehidupan jemaat terus berpengharapan sambil menghadapi berbagai situasi, sambil mengangkat pelayanan, tapi juga berpengharapan dalam menanti kedatangan Kristus. Saudara, nasihat yang pertama, surat 1 Petrus ini menasihati jemaat untuk tetap tenang dan berdoa. Ayatnya yang ke-7, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bahwa dengan situasi
yang ada di sekitar kita seringkali memang tidak memungkinkan kita untuk berdoa dan bahkan beribadah kepada Tuhan. Lebih lagi di situasi yang sementara kita alami, beribadah dari rumah juga bukan perkara yang mudah. Tetapi dengan ketenangan, kita mampu menahan diri, menguasai diri dalam segala sesuatu, sehingga kita dapat tenang menghadap hadirat Tuhan, baik melalui doa pribadi maupun doa keluarga bersama-sama. Itu salah satu kekuatan kita untuk menghadapi segala sesuatu, kesudahan segala sesuatu, atau menanti kedatangan Kristus pada kali kedua. Nasihat yang kedua juga diingatkan dan dinasihatkan kepada jemaat bahwa hidup di tengah-tengah persekutuan, hidup di tengah-tengah situasi yang sulit ini, maka semestinya sebagai saudara bersaudara, sebagai sesama persekutuan, harusnya sungguh-sungguh saling mengasihi. Bagaimana satu dengan yang lain terus menumbuhkan cinta kasih yang sungguh di antara mereka. Sebab dengan kasih yang tulus, kasih yang luar biasa itu akan mampu menutupi, menghilangkan berbagai hal-hal yang negatif dalam kehidupan bersama. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Karena itu sangat wajar dan bahkan mutlaklah hidup di tengah-tengah kebersamaan, di tengah-tengah tantangan. Kasih harusnya diberlakukan, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, sebagai wujud nyata dari pemberlakuan kasih ini, nasihat selanjutnya 1 Petrus mengungkapkan bahwa sebagai orang percaya yang menumbuhkan cinta kasih satu dengan yang lain, akan mampu memberi tumpangan. Dia akan memberi tumpangan kepada yang lain. Nah, saudara, dalam prakteknya kehidupan orang Yahudi saat itu, pemberian tumpangan biasanya hanya dilakukan dalam lingkup yang terbatas pada kerabat. Tapi bagi orang lainnya tentu tidak mudah untuk diberi tumpangan. Tetapi nasihat firman Tuhan ini mengungkapkan, berilah tumpangan kepada orang lain. Jangan hanya sebatas keluarga ataupun dalam persekutuan. Jangkauan yang lebih luas. Nah, kemudian nasihat yang berikut adalah, selain kita rela memberi tumpangan, tetapi juga dimampukan untuk terus mengungkapkan, berbicara, menyapa satu dengan yang lain sebagai seorang yang tengah menyampaikan firman Tuhan. Sapaan kita, perkataan kita, tutur kata kita semestinya mencerminkan sikap seorang hamba Tuhan yang tengah menyatakan firman Tuhan. Ini bukan perkara mudah. Karena itu perlu dipahami dan diingat Bapak Saudara, bahwa setiap ucapan dan perkataan kita berujung pada dua hal. Apakah membangkitkan semangat orang, menumbuhkan kekuatan dan iman, ataukah sebaliknya, mematikan semangat orang lain, menjatuhkan dan bahkan menghancurkan hidup orang lain. Tapi firman Tuhan mengungkapkan, kalau kita berbicara, berbicaralah sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kalau kita mau melayani, menjawab kebutuhan orang lain, lakukanlah sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Artinya, sebagai orang yang diberikan karunia oleh Tuhan, diberikan sesuatu, makanya harus diwujudkan dengan melayani orang lain, menjawab kebutuhan orang-orang yang berkekurangan. Salah satu wujudnya telah dibuktikan oleh seluruh jemaat-jemaat lingkup GTM ketika saudara-saudara kita yang ada di Sulbar dilanda bencana gempa bumi. Bahkan Klasis Makassar secara khusus sungguh luar biasa. Kepedulian dan tanggung jawab bersama untuk melayani saudara-saudara, meringankan beban melalui bantuan yang tengah kita salurkan bersama. Kiranya semuanya ini berujung pada satu tujuan bersama. Kemuliaan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang empunya kuasa sekarang sampai selama-lamanya. Semangat iman Bapak Ibu Saudara, jalani hidup dengan kekuatan bersama dengan Tuhan, semuanya bisa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan, untuk kasih karunia-Mu bagi kami sampai hari ini. Kau terus mempercayakan hidup dan kehidupan yang kami jalani di tengah-tengah hidup ini. Firman-Mu telah hadir menasihati lagi kami, menumbuhkan kekuatan dan iman untuk terus menata hidup bersama dalam cinta kasih yang tulus, menguasai diri untuk tetap tenang sehingga memungkinkan kami berdoa, melayani orang lain sesuai dengan kebutuhan mereka. Kiranya dengan prinsip-prinsip firman-Mu hari ini, kami dapat mewujudkan kemuliaan-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan, bahkan di tengah-tengah dunia di mana kami ada.
Sepanjang hari ini, jemaat akan menata dan memulai perjuangan hidup masing-masing dalam pekerjaan. Karena itu Tuhan, perlengkapi seluruh jemaatmu hari ini yang akan menunaikan tugas tanggung jawab dan pekerjaan dimanapun Tuhan panggil. Karena Tuhan memberi kesehatan yang prima, stamina tubuh, imun tubuh yang kuat. Sehingga semuanya boleh semangat dan bahkan sukses dalam pekerjaan hari ini. Pelihara dan lindungi mereka semuanya Tuhan. Hindarkan dan luputkan mereka dari wabah virus corona. Baik ketika dia di kantor, di tempat-tempat kerja, di jalan, bahkan dimanapun seluruh jemaat Tuhan beraktivitas hari ini. Karena semuanya boleh tetap kuat dan sehat, selamat. Hasil di tengah-tengah perjuangan hidup mereka. Berkati hamba-hambamu, Bapak Ibu Majelis, Penatua Syamas, baik yang sementara berproses untuk dipilih dan ditetapkan maupun yang sudah terpilih. Kiranya dia mampu mengemban tugas tanggung jawab sebagai sebuah kewajiban yang tidak bisa dihindari. Sebagai wujud tanggung jawab atas segala kasih karunia dari Tuhan melalui keselamatan yang Tuhan beri. Terpuji Engkau ya Tuhan, berkati tim IT DTM Klasis Makassar yang juga mengolah sehingga renungan dan doa ini boleh terus berjalan. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.